Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita lanjutkan kembali kajian kita seputar kitab fikih sirah yang kita telah masuk pada pembahasan seputar peristiwa Hilful Fudul, dari rangkaian peristiwa yang Rasulullah SAW alami sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung apa itu Hilful Fudul, bahwa Hilful Fudul itu adalah perjanjian orang-orang musyrik untuk mengangkat kezaliman. Beramai-ramai mereka mengangkat kezaliman dari tanah haram, dari Mekah yang mereka agungkan semuanya. Dan Rasulullah SAW ikut di dalam peristiwa tersebut, meskipun peristiwa itu diinisiasi oleh orang-orang musyrik. Akan tetapi ketika di dalam suatu perbuatan, suatu kegiatan, suatu aktivitas di dalamnya terkandung hal-hal yang positif, maka ya, Islam itu menghasung dan menganjurkan. Dan kita sudah masuk pada beberapa hikmah dari ikutnya Nabi pada peristiwa Hilful Fudul yang sekali lagi inisiatornya adalah orang-orang musyrik. Kita lanjutkan di dalam kitab ini. Penulis membawakan keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana beliau pernah ditanya tentang bagaimana ketika seseorang itu hendak memberikan penilaian terhadap orang lain, apakah dia hanya menyebutkan keburukannya ataukah menyebutkan kebaikannya juga ketika seseorang hendak memberikan penilaiannya. Ketika ditanya penilaian, maka beliau menjawab, yang saya langsung terjemahkan saja, bahwasanya orang yang memberikan penilaian kepada orang lain dan hanya menyinggung sisi-sisi keburukannya saja, maka ini termasuk bentuk kezaliman dan bentuk ketidakadilan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan persaksian itu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan adil, dan janganlah sampai kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk berbuat tidak adil, maka adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Beliau masih melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk terbawa oleh kebenciannya kepada suatu kaum kepada perbuatan tidak adil. Bahkan beliau memerintahkan kita untuk berkata adil, dan Allah Ta'ala membenarkan dan menyetujui ucapan orang-orang musyrik, dan ketika mereka mengatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha, dalam surat Al-A'raf. Orang-orang musyrik itu
kalau mereka melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kata orang musyrik, kami dapati moyang-moyang kami seperti ini dan Allah memerintahkan terhadap hal tersebut. Maka apa jawaban Allah? Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Jawab, katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kepada yang buruk, yang keji. Maka Allah menolak perkataan mereka, ya. Wallahu amarona biha. Allah memerintahkan yang demikian. Karena hal itu tidak benar. Akan tetapi Allah tidak mengomentari perkataan mereka, wajadna 'alaiha aba'ana. Perkataan mereka, kami dapati, ya kata orang musyrik, kami dapati ini dari moyang kami. Kenapa? Ya karena itu benar, realitanya begitu. Sehingga ucapan orang musyrik, ya sesungguhnya kami dapati bapak-bapak kami melakukan demikian, itu tidak Allah salahkan, memang begitu kenyataannya. Meskipun itu muncul dari orang musyrik. Demikian juga Rasulullah SAW pernah didatangi seorang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya kami dapati di dalam kitab Taurat itu Allah menjadikan langit-langit itu dalam satu jari, bumi semuanya ini dalam satu jari, dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan Nabi SAW? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqaulil habr. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tertawa saja sebagai bentuk pembenaran. Ya memang begitu. Ya. Pembenaran terhadap ucapan siapa? Orang Yahudi yang dia mengungkapkan sesuatu yang dia dapati dari kitab tersebut, dari kitab Taurat yang memang demikian dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, ya Nabi kemudian membaca firman Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, padahal bumi ini semuanya akan di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Surat Az-Zumar. Maka Nabi membenarkan perkataan orang Yahudi, meskipun dia Yahudi, ya. Maka wajib bagi seseorang ketika hendak menegakkan penilaian kepada seseorang dengan penilaian yang objektif, maka hendaknya ya dia menyebutkan secara objektif juga. Idza da'atil hajatu an yadhkura masawi'ahu wa mahasinah. Kalau memang diperlukan untuk menyebutkan kebaikan dan keburukan. Ini konteksnya seperti itu, Pak. Jadi apa? Konteksnya netral dan normal, ya. Baik. Wa idza kana mimman urifa bin nushi lil muslimin an ya'tadhira amma sadara minhu minal masawi. Adapun apabila ya orang yang melakukan kesalahan tersebut dia dikenal sebagai orang yang baik, memberikan kesetiaan, nasihat kepada kaum muslimin, maka kesalahannya tersebut hendaknya dicarikan uzur. Uzur itu apa? Dimaklumi. Oh, namanya manusia, mungkin lagi emosi, mungkin lagi marah, mungkin lagi lupa, mungkin lagi lapar, bisa, ya kan? Mungkin dia ya salah ingat atau yang lain, namanya manusia, ya. Dan demikianlah yang terjadi pada sebagian ulama kaum muslimin, yang wajib untuk kita kita berhusnudzon kepada mereka. Karena apa? Semisal di sini disebutkan Imam Ibnu Hajar dan juga Imam An-Nawawi rahimahumullah, bahwasanya manusia itu tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, kita semuanya, apalagi saya. Demikian juga para ustadz semuanya, tidak ada yang maksum. Para ulama tidak ada yang maksum. Artinya mereka kalau dicari kesalahannya ya ada aja, ya. Tetapi
Ketika kita mengetahui si fulan, seseorang yang kita kenal dengan apa? Dengan kebaikan, dengan akidah yang lurus, dengan ajakan kepada yang baik-baik, yang lurus, maka ketika ada kesalahan yang muncul darinya, maka kita berikan uzur, ya. Semisal yang terjadi pada ulama-ulama terdahulu. Nah, di sini ada pembahasan seputar atau menyinggung masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kalau saya bahas maka pembahasan nanti bergeser kepada pembahasan seputar tauhid al-asma wa sifat. Intinya bahwa kesalahan seseorang itu maka dilihat ketika yang melakukan itu adalah orang yang dikenal dengan kebaikan, maka kita husnudzon, ya, husnudzon kepada mereka. Nah, konteksnya kata beliau selanjutnya, apabila seseorang itu hendak memberikan nasihat kepada agama ini. Maksudnya nasihat kepada agama ini bagaimana? Nasihat itu artinya kemurnian. Ya, kemurnian terhadap agama. Maka konteks yang kedua ini, fala haraja alaihi an yadhkura hadha syai' alladhi sadara minhu liyahdzharan nasu min hadzal maqal mathalan. Ketika seseorang hendak menyebutkan atau dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, konteksnya berbeda loh dengan yang tadi. Kalau tadi apa? Memberikan penilaian secara utuh, objektif. Kalau sekarang konteksnya dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat kepada agama. Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Maksudnya nasihat apa? Kesetiaan, kemurnian. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam. Memberikan nasihat kepada agama, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan murnikan hal-hal yang perlu dimurnikan, dalam arti menjaga kemurnian agama ini. Sehingga ketika misalnya ada seseorang melakukan sebuah kesalahan atau beberapa kesalahan, kemudian seseorang ditanya bagaimana tentang orang ini, maka tidak wajib baginya untuk menyebutkan kebaikannya. Contoh, ketika seseorang misalnya, umpamanya ketika seseorang dia salah dalam membaca Al-Quran, hal yang sederhana saja, itu tadi bacanya benar nggak itu? Bacanya benar nggak itu? Misalnya ada seseorang yang kita kenal orangnya baik dan ketika dia salah baca Al-Quran atau salah baca ayat di dalam satu kesempatan, ya, kemudian seseorang atau orangnya bertanya, ya maaf itu Ustadz atau ini nanya, itu tadi bacanya benar begitu? Nah, dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang yang ditanya ini cukup menyebutkan kesalahannya? Enggak, itu salah bacanya, ya, itu ya beliau tidak faham bahwasanya harusnya bacanya demikian dan demikian, misalnya kan ini. Tanpa perlu kemudian mengatakan tapi dia muslim, dia baik, ya dia rajin ke masjid, rajin sholat, nggak perlu. Yang disebutin cukup apa? Cukup kesalahan atau keburukannya saja, ya. Dia harusnya umpamanya belajar dulu, harusnya dia belajar membaca Al-Quran, titik, ya. Oh, ini berarti apakah cuman menyebutkan keburukannya atau kekurangannya? Nah, beda konteks. Kalau konteks yang pertama tadi apa? Bagaimana pendapat Anda tentang ini, orang ini? Nah, ini disebutkan. Tapi kalau konteks yang kedua ini adalah
ketika seseorang itu melakukan kesalahan dan orang yang bertanya itu bertanya dalam rangka untuk mencari ya kebenaran, maka wajib kita tunjukkan supaya apa? Liyahdharan nasu min hadzal maqal, supaya orang itu berhati-hati. Oh, ya sudah, berarti kalau ngaji ya saya nanti tanyanya jangan ke bapak itu, jangan ke beliau. Ya, beliau orang baik ya, tapi bukan bidangnya. Bukan apa? Misalnya bukan bidangnya. Contoh. Ini contoh saja ya. Beliau mengatakan di sini Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Amma man arada an yadhkura al-jarha fil insan litahdziri mimma qala fi hadhihi al-mas'alah fa hadza la ba'sa bihi." Adapun orang yang ya ingin menyebutkan suatu cacat atau celaan pada satu manusia, pada seseorang dalam rangka untuk mewanti-wanti manusia dari apa yang dia katakan atau apa yang dia perbuat, maka ini nggak apa-apa ya, maka ini tidak mengapa. Sebagai contoh tadi ya, misalnya kita ambil contoh sederhana, kamu kalau ngaji, belajar ngaji jangan ke sana. Kenapa? Ya, beliau bacaannya masih harus diperbaiki. Udah, itu bukan artinya menjelek-jelekan orang ini, enggak, tetapi apa? Dalam rangka untuk mewanti-wanti kaum muslimin supaya tidak mengikuti kesalahan beliau dalam masalah ini ya, dalam masalah misalnya baca Al-Qur'an. Poin yang kedua, ini kita masih pada poin yang pertama. Dari peristiwa ikutnya Rasulullah SAW dalam Hilful Fudul ini terkandung pelajaran bahwa seorang muslim itu senantiasa menjadi pengajak dan penganjur kepada kebaikan ya. Setiap orang yang mengajak atau menganjurkan kepada kebaikan, Rasulullah SAW itu mensupport ya, mensupport. Sebagaimana Nabi pernah ketika mendatangi kota Madinah, beliau dapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa, Pak? 10 Muharram ya. Itulah hari di mana dahulu Allah tenggelamkan Fir'aun, dan itu diperingati, dalam arti disyukuri oleh orang-orang Yahudi ya. Maka Nabi bertanya, ada apa ini kalian berpuasa? Nah, orang Yahudi mengatakan ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, sehingga Nabi Musa alaihi salam berpuasa sebagai bentuk rasa syukur setiap tanggal berapa? 10 Muharram. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak untuk meneladani, mengikuti Musa, lebih berhak untuk terhadap Musa ketimbang kalian. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat berpuasa juga. Dan dalam rangka untuk berbeda dengan orang Yahudi, maka Nabi juga memerintahkan agar berpuasa sebelumnya. Ya, tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, pelajarannya bahwa Nabi SAW tidak mentang-mentang orang Yahudi ya, terus apa? Tidak diterima. Tetapi karena ini memang hak dan benar, dan Nabi itu dibimbing sama Allah ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Itu wahyu. Maka apa? Maka dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah orang-orang musyrik ketika perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang musyrik itu kalau mereka meminta sesuatu poin perjanjian yang di dalamnya ada pengagungan terhadap apa-apa yang Allah agungkan, melainkan saya pasti akan sepakati dan setujui. Perjanjian Hudaybiyah itu ya, perjanjian yang sangat penting dalam perjalanan sirah Nabi. Masih panjang, Pak. Masih puluhan tahun lagi. Kalau di buku ini ya ratusan halaman lagi insyaallah. Jadi di mana apa? Perjanjian antara orang-orang muslim atau kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Di mana Nabi pengen umroh, udah lama kan nggak umroh semenjak apa beliau hijrah.
ternyata ya dengan didahului mimpi, ya mimpi cukur surat Al-Fath. Ternyata di jalan dicegat. Ya, dicegat oleh orang-orang musyrik, nggak boleh masuk. Ya, tidak boleh masuk. Atau kalau tidak nanti akan terjadi pertumpahan darah. Nah, akhirnya terjadilah apa? Kesepakatan. Di antaranya apa? Di antara kesepakatan adalah saling menahan diri, tidak menumpahkan darah. Ya. Dan juga ada kesepakatan yang lain. Poin-poinnya ada beberapa. Apakah ini baik? Oh, jelas baik. Kenapa? Karena menumpahkan darah di tanah haram itu, di Mekah atau di sekitar Ka'bah itu dosanya besar, haram. Sehingga apa? Sehingga ketika orang-orang musyrik mereka mengajukan perjanjian, kita nggak perang selama 10 tahun. Kalian kalau mau ikut umrohnya tahun depan, gimana? Dan tidak boleh bawa senjata. Dan mereka juga sebagai orang-orang musyrik mereka komit, mereka tidak menyerang. Mentang-mentang Nabi masuk ke Mekah ya tahun berikutnya, terus istilahnya dikeroyok, diberondong, enggak. Mereka cuma nonton aja. Ya. Nah, makanya Nabi mengatakan kalau seandainya mereka memberikan persyaratan yang di dalamnya itu ada penjagaan, pengagungan terhadap apa-apa yang Allah agungkan, saya akan beri. Di antaranya masalah apa? Masalah darah. Tidak terjadi pertumpahan darah. Ya. Nah, inilah bentuk atau hikmah dari Nabi SAW ikut dalam Hilful Fudul. Ya. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, sesungguhnya orang-orang musyrik dan para penyeru keburukan serta orang-orang jahat dan orang-orang zalim, apabila mereka meminta sesuatu perkara yang di dalamnya ada pengagungan terhadap apa-apa yang Allah agungkan, niscaya ya kita harus mengijabah itu maksudnya apa? Menyambut seruan mereka dan menolong mereka untuk hal tersebut, ya. Kenapa? Bukan dalam rangka menyetujui mereka, tetapi karena ini selaras dan sejalan dengan agama kita. Oleh karenanya fakullu man iltamasal muawanata ala mahbubin lillahi ta'ala ya muridalahu, maka barang siapa yang meminta pertolongan untuk melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya ada hal-hal yang Allah cintai, maka kita support, kita bantu. Ujiba ila dzalik, kita support, kita ijabah, kainan mankan, siapapun itu. Ma lam yatarattab ala i'anati dzalikal mahbubi mabghudun lillahi a'zama minhu. Selama dalam support kita itu tidak menimbulkan hal-hal yang lebih buruk atau mudarat yang lebih besar. Contohnya apa? Kita ambil contoh misalnya. Ketika umpamanya ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik misalnya, mereka menyeru, ayo sekarang kita bersihkan lingkungan, umpamanya ya, bersihkan lingkungan ya, terutama misalnya selokan yang ada di depan rumah. Ini baik tidak? Oh baik. Maka jangan kemudian saya nggak mau ikut. Kenapa? Soalnya RT-nya ya, RT-nya itu kan begini. Padahal dia mengajak kepada apa? Kepada kebaikan. Apalagi misalnya ya, ini kayaknya masjid sini udah lama nih nggak dibersihkan, rumputnya sudah tinggi. Ayo kita besok kerja baktinya fokus di masjid. Maka kita itu menjadi orang yang terdepan untuk apa? Untuk melaksanakan kebaikan, ya. Atau kebaikan-kebaikan yang umum yang lainnya. Demikian juga misalnya ketika ya kita tahu PPKM akan kembali digelar, ya kan? Di antara poin-poin PPKM kalau tidak salah baca dan mohon dikoreksi, level 3 mulai dari tanggal berapa Pak? 24 Desember sampai 2 Januari. Saya sudah hafal juga tanggalnya. Bukan apa-apa, tapi ini kaitannya sama libur ya anak-anak.
Di antara poinnya dilarang pesta-pestaan dan kerumunan, betul? Wah, ini positif nggak? Wah, sangat positif sekali. Kita lihat kerumunan atau pesta yang terjadi pada tahun baru, ya, tidak tersembunyi bagi kita sebelum masa-masa corona ini, ya. Bagaimana mudarat yang timbul? Laki-laki, wanita campur baur, nggak karuan. Demikian juga kejahatan. Demikian juga hal-hal yang lain, ya. Ditambah lagi apa? Ya sebenarnya kita tidak perlu harus merayakan apapun. Tahun baru Masehi, tahun baru cuman ganti tanggal aja, ya. Ganti tanggal saja, nggak ada bedanya, perasaan biasa aja, ya kan? Tidak kemudian matahari terbit dari utara atau enggak, sama aja. Justru malah orang itu harusnya apa? Berpikir, ini tambah tua ini uban tambah banyak sudah. Uban tambah banyak. 2021 nggak kerasa, ya nggak tahu, tapi nampaknya benar. Kita semuanya nggak kerasa kan? Ini sudah mau selesai 2021, ya. Mau 2022, sudah berapa tahun nafas kita habis di dunia ini? Emangnya mau terus-terusan nafas di dunia? Kan nggak. Nah, untuk berpikir seperti itu. Sehingga ketika pemerintah itu nggak boleh pestaan, tidak boleh kerumunan, ya. Apalagi konser musik dan seterusnya, wah kita support betul, ya. Bila perlu kalau misalnya ya untuk kemudian melarang-larang atau untuk misalnya menghalangi acara-acara seperti itu, kita kaum muslimin adalah orang yang sangat semangat. Bukan apa? Ya, bukan gara-gara misalnya ini menteri fulan yang kemudian nyuruh, ya, seorang kafir misalnya, bukan. Ya ini selaras dengan Islam, ya. Islam itu kan memerintahkan tuh jaga jiwa, ya kan. Kalau sudah kumpul segitu, ada kejahatan, jaga harta, jaga kehormatan, ya. Menjaga jiwa itu penting dalam Islam. Demikian juga menjaga apa? Harta, tidak boleh menghambur-hamburkan. Demikian juga menjaga kehormatan. Kalau misalnya sudah seperti itu, udah nggak karuan. Maka dari itu kita mensupport betul terhadap hal-hal yang positif, meskipun itu muncul dari orang kafir, kafir. Kenapa? Karena positifnya tadi. Ini kurang lebih untuk gambaran atau contoh dari apa yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam konteks kekinian kita, ya, dalam konteks kekinian kita. Kita masuk pada 25 tahun Nabi Muhammad SAW, ya, di mana pada umur 25, pada pada pembahasan yang ke-11, judulnya di sini adalah peristiwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan ibunda kita semuanya, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid, sebuah nama yang tentunya tidak asing dan mestinya tidak asing bagi seorang muslim maupun muslimah, ya. Dialah seorang wanita yang mulia yang terkenal di kalangan orang Arab sebagai orang yang memiliki nasab yang tinggi serta kaya raya, meskipun beliau seorang janda, dan beliau, ya, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW telah menikah dua kali dan suaminya meninggal. Nah, beliau radhiyallahu anha itu dengan kekayaannya sering untuk memudharabahkan. Memudharabahkan apa? Dagangannya, punya banyak harta. Ayo, siapa mau jalankan usaha saya atau dagang sana, nanti bagi dua hasilnya. Seperti itu. Maka ketika beliau mendengar Rasulullah SAW dan juga kabarnya, itu ada Muhammad bin Abdullah dan seterusnya, orangnya jujur, orangnya amanah, al-amin, terkenal seantero Mekah. Maka beliau itu terdorong untuk mengetahui sejauh mana, ya, kejujuran dan keamanan. Maka beliau ingin, ya, menawarkan untuk membawa, atau Nabi membawa apa, barang dagangan ke negeri Syam. Padahal apa, banyak orang itu malah pengen supaya, ya, bawa barang dagangannya siapa? Khadijah. Ini Khadijah yang apa? Yang menawarkan barang dagangannya. Kemudian Nabi SAW menerimanya dan
Khadijah mengirimkan bersamanya pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki ya. Maisarah ini bukan perempuan, Maisarah ini nama laki. Ya, nama laki kadang-kadang ada yang pakai hanya Hamzah, Muawiyah, ya. Itu nama-nama yang tidak mesti namanya adalah nama wanita kalau pakai tak marbutah. Nah, Maisarah bersama Nabi Muhammad SAW pergi ke negeri Syam berdagang. Nah, kemudian apa? Maisarah ini ya bercerita sepulang dari negeri Syam, bercerita tentang bagaimana Nabi SAW itu akhlaknya, serta budi pekertinya, kejujurannya, amanahnya, dan untung besar. Maka ketika Khadijah mendengar hal tersebut, ya, maka Khadijah pun yakin inilah laki-laki yang cocok untuk menikah dengan saya. Jadi Khadijah itu sebelumnya sudah banyak nolak pinangan, ya. Jadi beliau itu meskipun janda, tetapi apa? Menjadi idola dari orang-orang di Mekah ketika itu. Selain karena akhlaknya, demikian juga karena kekayaannya. Dan walhasil akhirnya Rasulullah SAW pun menikah dengan Khadijah dan beliau umur berapa? 25 tahun. Sedangkan Khadijah umur berapa? Umur 40 tahun. Tua siapa, Pak? Tua Khadijah. Kalau kira-kira kita 25 tahun, kita milih umur berapa? Nah ya. Nah, lihat. Nah, nanti akan kita singgung apa hikmahnya. Nah, sebelum kita masuk pada hikmah dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, ini cukup panjang, ya, cukup panjang, karena ini cukup menarik. Biasanya kalau bagian-bagian begini memang menarik. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW pernah mengatakan, ya, khairu nisaiha Maryamu bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Sesungguhnya ya, sebaik-baik wanita pada zamannya ya. Atau ada yang mengatakan sebaik-baik wanita yang di langit itu adalah Maryam bintu Imran, karena Maryam sudah meninggal ya. Ketika Nabi mengucapkan ini apa? Maryam sudah meninggal. Maryam bintu Imran itu siapa? Anaknya Pak Imran, ya. Ibunya siapa? Ibunya Isa. Jadi Isa alaihi salam, Isa ibnu Maryam, seorang wanita salihah yang tidak kenal atau tidak pernah terpikirkan bahkan untuk berbuat tidak baik. Tetapi apa? Hamil dengan kehendak Allah. Silakan nanti dibuka surat Maryam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki hamil dan akhirnya punya seorang anak yang bisa ngomong waktu kecil. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Dan itulah keyakinan kita kaum muslimin. Tidak seperti orang Yahudi maupun orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, kamu telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Maksudnya apa? Perbuatan zina. Jadi mereka ini menuduh ya Maryam, atau kalau dalam ya, konteks atau orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Bunda Maria itu adalah seorang wanita pezina. Itu orang Yahudi. Sementara orang Nasrani mereka mengatakan apa? Ini adalah Tuhan atau satu dari yang tiga. Jadi ada Tuhan Bapa, kalau tidak salah ya, Trinitas ya. Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Roh Kudus. Nah, Maryam ini melahirkan Tuhan. Melahirkan apa? Tuhan. Siapa Tuhannya? Nah, mereka mengangkat Nabi Isa level Tuhan. Ya, di level apa? Tuhan. Silakan nanti dilihat di surat Al-Maidah. Sehingga orang Yahudi sama Nasrani itu sebenarnya begini, musuhan. Nah, kaum muslimin di tengah-tengah.
ya, kita mengimani semua nabi. Kita tidak boleh mencela nabi-nabi Allah siapapun itu, tidak terkecuali Nabi Isa alaihissalam, dengan gambar, dengan bentuk pelecehan, nggak boleh. Makanya kita sebagai orang-orang muslim tuh kita ya tidak ridho misalnya ada Nabi Isa digambarkan dengan ya nggak pakai apa-apa, itu pelecehan, sebenarnya pelecehan. Kenapa? Ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi apa? Orang yang diserupakan dengan beliau alaihissalam. Demikian juga kita juga nggak suka, nggak terima dengan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan, oh Maryam, ya, Nabi Isa itu anak seorang wanita berzina. Itu kata orang Yahudi. Jadi kita itu tidak suka dengan orang Yahudi, dengan perkataan mereka seperti itu. Pun kita tidak apa? Tidak terima dengan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan dan seperti itu gambarannya. Tidak. Ya. Nabi Isa adalah nabi di antara nabi-nabi Allah yang kita muliakan. Kita wajib imani dan tidak boleh kita rendahkan, kita cela, kita nggak boleh. Ya. Kita tidak boleh mencela Nabi Isa alaihissalam. Adapun sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Nah, ini istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Salah seorang perawi mengisyaratkan dengan langit dan bumi. Maksudnya apa? Sebaik-baik wanita langit adalah Maryam. Kalau sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah. Jadi ya maksudnya atau hadis ini berkesimpulan bahwa sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua dari keutamaan Khadijah, pengakuan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Saya tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain kecuali atau seperti cemburunya saya terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Wa inni lam udrikha, padahal saya nggak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Kenapa? Karena Khadijah nanti radhiyallahu anha wafat sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. Ya, tepatnya di waktu ketika Nabi itu umur 50 tahun, tahun ke-10 kenabian. Nabi SAW menikah dengan Aisyah itu, ya, menikah dengan Aisyah itu sebelum hijrah kurang lebih 1 tahun, ya, dan tidak ketemu. Nah, tetapi Nabi SAW itu sering aja menyebut Aisyah. Sering menyebut siapa? Khadijah. Ya, Khadijah. Sampai ketika misalnya beliau menyembelih seekor kambing, ya, beliau selalu ingat, tolong kirimkan ke teman-temannya Khadijah. Khadijah lagi. Sampai suatu ketika, ya, hal tersebut membuat Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita juga itu marah. Ya, Khadijah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengomentari dan mengatakan, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sesungguhnya saya ini telah dikaruniai rizki berupa kecintaan terhadap Khadijah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini. Ruziktu hubbaha maksudnya, ya, fihi isyaratun ila anna hubbaha fadilatun hasanat. Bahwa kecintaan Nabi SAW kepada Khadijah ini adalah anugerah dari Allah memang. Ya, sebuah apa? Sebuah keutamaan khusus yang Allah berikan kepada Khadijah sehingga Nabi itu memang demikian cintanya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, ya, suatu kali Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang kepada Anda dan dia membawa sewadah makanan, ya, atau minuman. Nanti kalau dia datang menemui Anda, sampaikan salam dari Allah dan dari aku." Aku di sini maksudnya siapa? Khadijah.
malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhba fihi wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia sudah memiliki sebuah rumah ya di surga yang terbuat dari batu permata dan luas, jadi seperti istana yang tidak ada ribut dan tidak ada capek di dalamnya, tidak ada ribut, tidak berisik dan tidak ada capek di dalamnya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha itu apa di antara keutamaannya? Allah nitip salam kepada siapa? Kepada Khadijah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi dan untuk disampaikan kepada Khadijah. Rabbul alamin. Kalau kita dapat salam ya, umpamanya dari kepala daerah saja, Bupati Bogor. Bupati Bogor itu siapa, Pak? Bu Ade ya kan? Misalnya. Wah, kita langsung apa? Berarti saya ini orang penting juga nih kali. Atau misalnya dari presiden. Wah, kita apa? Berbunga-bunga. Ya. Kenapa? Orang terpandang. Maka bagaimana lagi dengan salam yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril lagi juga apa? Menyampaikan salam. Maka keutamaan apa lagi yang lebih tinggi dari yang demikian, ya. Dan mendapatkan surga yang di dalamnya atau surga yang di dalamnya ada istana dari permata yang tidak ada ribut dan tidak ada keletihan. Kenapa disebutkan tidak ada ribut? Karena rumah tangga Nabi dengan Khadijah itu enggak pernah ribut. Tidak pernah ribut. Nabi berumah tangga dengan Khadijah berapa tahun? Nabi menikah umur 25. Ya. Khadijah wafat, Nabi itu ya 10 tahun jadi nabi. Alias umur 50. Ya. Kita sedikit berhitung. 50 kurang 25 berarti berapa? Nah, Nabi itu berumah tangga 25 tahun dengan Khadijah nggak pernah ribut. Nah, kalau yang lain gimana? Ya, Nabi wajar pernah marah pada semua istrinya itu pernah. Namanya juga apa? Manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Saya itu cuma manusia biasa seperti kalian. Nabi pernah marah kepada semua istri-istrinya pernah. Tapi sama Khadijah nggak pernah ribut. 25 tahun. Ada yang sudah berumah tangga 25 tahun, Pak? Kalau saya belum. Nah, ya. Wala nasab, dan tidak capek. Kenapa? Capeknya sudah dihabiskan di dunia. Jadi Khadijah ini sangat mensupport Nabi itu habis-habisan. Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya, semuanya. Sehingga sudah di sana udah nggak ada lagi, ya. Itulah ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah mengatakan, atau beliaulah, atau Khadijah lah yang beriman kepada Rasul SAW ketika manusia itu semuanya kufur kepada Nabi. Beliaulah yang pertama kali membenarkan ketika manusia itu tidak percaya kepada Nabi. Beliaulah yang mensupport dengan hartanya ketika manusia tidak ada yang mau memberi, ya. Dan dari beliaulah, dari Khadijah lah Nabi SAW mendapatkan putra dan putri, ya. Putranya berapa? 2. Putrinya berapa? 4. Anak Nabi SAW itu 6. Semuanya dari Khadijah. Semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Pertama Al-Qasim, yang laki-laki, ya. 2 Abdullah, yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 4 tambah 2 6, ya, anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita, ya. Kalau yang beriman dari kalangan laki-laki siapa yang pertama kali? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang beriman pertama kali dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama kali beriman dari kalangan budak, Bilal, ya.
Nah, itulah sekilas tentang peristiwa menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dan sebagian dari keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, nanti pada pertemuan-pertemuan mendatang akan kita singgung tentang apa sir atau apa hikmah dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas saja, kasat mata saja, sederhana yang tadi saya singgung. Nabi itu umur berapa? 25 bujangan, ya kan? Ya. Sementara Khadijah umur berapa? Umur 40 janda. Kalau ya manusia yang dia lebih mementingkan misalnya untuk melampiaskan nafsunya, maka nggak mau nyari yang 40 tahun, kan gitu. Maka ini sebenarnya merupakan bantahan yang telak kepada orang-orang yang mereka kotor mulutnya kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang kafir maupun orang munafik. Kenapa? Ya ini faktanya begitu. Sehingga ucapan mereka Nabi itu begini-begini terhadap wanita itu tertolak jelas. Kalau kita lihat lagi, Nabi itu sama Khadijah nikah berapa lama tadi? 25 tahun, nggak ribut nggak apa. Tentunya mudah bagi Nabi kan, yang tadi. Nah, 40 misalnya nyari yang apa? Nyari yang ya, daun muda, nyari yang tentunya mudah. Demikian juga apa? Untuk kedua, ketiga, enggak. Nabi selama 25 tahun itu bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha tidak menikah dengan wanita lain selama 25 tahun. Sehingga ini juga merupakan bantahan telak bagi mereka yang mengatakan atau mereka yang kemudian menyudutkan Islam dari apa? Jalur bagaimana Nabi demikian dan demikian. Dan nanti akan kita lihat apa hikmah Nabi SAW itu menikah ya lebih dari satu. Padahal sama Khadijah 25 tahun tidak apa? Tidak berpoligami. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin penting kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW agar kita memiliki gambaran yang utuh dan benar tentang Nabi kita sendiri dan untuk menolak syubhat. Syubhat itu artinya kerancuan dari orang-orang kafir yang mereka terus berusaha untuk menjelek-jelekan Islam dan kaum muslimin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.